Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai tema hidup oleh iman, bukan oleh keegoan. Nabi Habakuk sedang bergumul dengan kebingungan yang hebat. Ia melihat ketidakadilan merajalela. Dan ketika Tuhan menjawab bahwa Dia akan memakai bangsa Babel atau Kasdim untuk menghukum, Habakuk semakin bingung, karena bangsa Babel justru jauh lebih kejam dan sombong. Di tengah kegalauan itulah Tuhan berikan prinsip kehidupan yang kekal dalam ayat ini. Tuhan membagi manusia ke dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang yang membusungkan dada. Dalam bahasa aslinya ini menggambarkan orang yang bengkak atau melepuh karena kesombongan. Mereka merasa kuat, merasa mampu mengendalikan segalanya, dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun Tuhan menilai mereka sebagai orang yang tidak lurus hatinya. Kehidupan yang dibangun di atas keegoan dan kesombongan adalah kehidupan yang miring dan rapuh. Yang kedua, orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, siapa orang benar itu? Ia bukan orang yang sempurna tanpa celah, melainkan orang yang hidup oleh percayanya. Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani adalah emunah, yang berarti kesetiaan, keteguhan, dan kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Orang benar tidak hidup berdasarkan apa yang ia lihat atau apa yang ia miliki, melainkan berdasarkan hubungan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini begitu penting sehingga dikutip 3 kali dalam perjanjian baru. Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Sebagai dasar pengajaran tentang keselamatan karena iman. Ketika situasi dunia tidak menentu, ketika ketidakadilan seolah-olah menang, pilihan kita hanya dua: menjadi sombong dan mengandalkan diri sendiri lalu hancur, atau menjadi tenang dan tetap setia, percaya kepada Tuhan lalu tetap hidup. Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi relevansi dari ayat ini? Berikut adalah relevansi praktis bagi kehidupan kita saat ini. Relevansi yang pertama, kontra budaya terhadap kemandirian palsu. Dunia saat ini sangat mendewakan kemandirian total. Kita didorong untuk percaya bahwa nasibmu ada di tanganmu sendiri, dan kesuksesan adalah murni hasil kerja keras kita. Ini sering kali memicu sikap membusungkan dada, narsisme, dan kesombongan. Tuhan mengingatkan bahwa sikap merasa tidak butuh Tuhan membuat hati tidak lurus. Relevansinya bagi kita adalah panggilan untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa napas, talenta, dan kesempatan kita adalah pemberian Tuhan, sehingga kita tidak perlu merasa arogan saat berhasil atau hancur saat gagal. Yang kedua, strategi bertahan di tengah ketidakpastian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita hidup di dunia yang bergejolak dan tidak pasti. Resesi, perang, atau krisis kesehatan bisa datang tiba-tiba. Habakuk menulis ini saat bangsanya terancam kehancuran. Hidup oleh percaya berarti menjadikan iman sebagai sistem navigasi.
ketika kita tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, situasi ekonomi, politik, dan sebagainya, melainkan berdasarkan siapa yang kita kenal, yaitu Tuhan. Iman memberikan stabilitas mental yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketiga, integritas di atas jalan pintas. Saudara-saudara terkasih, orang yang membusungkan dada seringkali menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisinya. Mereka terlihat sukses secara lahiriah, tetapi hatinya tidak lurus. Di tengah persaingan bisnis atau karir yang kejam, relevansinya adalah pilihan untuk tetap jujur. Orang benar mungkin tampak lebih lambat naik dibandingkan mereka yang curang, tetapi ia memiliki janji untuk tetap hidup, memiliki kedamaian, tidur nyenyak, berkenan Tuhan. Kehidupan yang lurus jauh lebih berharga daripada kesuksesan yang bengkak oleh kebohongan. Yang keempat, solusi bagi krisis kesehatan mental atau kecemasan. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, banyak orang saat ini menderita kecemasan karena mereka merasa harus mengendalikan segala sesuatu. Saat hal-hal di luar kendali mereka terjadi, mereka stres. Hidup oleh percaya berarti melepaskan kendali kepada Tuhan. Relevansinya adalah memberikan istirahat bagi jiwa kita. Kita tidak perlu tahu semua jawaban atas pertanyaan hidup hari ini. Kita hanya perlu tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Iman adalah obat bagi hati yang lelah karena berusaha memikul beban dunia sendirian. Yang kelima, kesetiaan di era yang instan. Saudara-saudara terkasih, kata percaya, emonah, dalam teks aslinya juga berarti kesetiaan. Dunia modern sangat cepat berubah. Orang mudah menyerah pada komitmen pernikahan atau iman saat dalam keadaan sulit. Relevansi nat ini adalah panggilan untuk bertahan dan setia. Orang benar bukan hanya percaya di mulut, tetapi setia dalam tindakan meskipun Tuhan seolah-olah diam. Ini adalah relevansi tentang ketangguhan rohani. Relevansi Habakuk 2 ayat 4 adalah sebagai jangkar jiwa di tengah dunia yang sombong dan dunia yang kacau. Orang benar tetap tenang karena ia berpegang pada Tuhan melalui imannya. Karena itu kita tidak hidup dari apa yang ada di kantong atau di kepala kita, melainkan dari apa yang dijanjikan Tuhan dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Dan mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan rasa syukur, dan biarkan Tuhan memimpin memberkati kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.